Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Hadratul Mukarramun, para asatidzah, para kiai dan segenap kepengurusan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, para hadirin jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Ahad 18 September 2022 Miladiah bertepatan dengan 22 Safar 1444 Hijriah, bersama narasumber kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA. Kita akan melanjutkan kegiatan kita usai sholat zuhur berjamaah dan juga yang sebelumnya pengajian Darut Tauhid bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Jibnastiar. Mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan pengajian dialog zuhur yang kali ini akan membahas kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, membahas tentang bab salat. Waktu kita 30 menit penyampaian materi oleh guru kita dan sisa waktu kita gunakan untuk dialog dan tanya jawab. Kami sediakan mic untuk Bapak dan juga kaum ibu. Kalaupun belum ada nanti kita share dengan mic wireless. Mari kita buka kajian ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likunyatin salihah wa ila hadrin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan bagi pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Baik, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA. Waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Fadhal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkara-perkara yang membatalkan salat sampai pada berhadas. Sedikit diulangi dan akan kita tuntaskan insyaallah dalam waktu 30 menit. Kemarin telah diterangkan Abu Syuja, wallazi tabantulu bihi salat ahada asyar. Yang membatalkan salat itu ada 12. Al-kalamul amad wal amalul kasir. Yang pertama adalah banyak atau bicara al-kalamul amandu, ya, bicara dengan sengaja, kemudian banyak berbuat, banyak beramal, maksudnya banyak bergerak gitu ya. Ini didasarkan kepada firman Allah wa qumu lillahi qanitin. Sejak ayat ini turun tak boleh lagi bicara dalam salat. Sampai Muawiyah pun ketika orang bersin didoakannya, Nabi menegurnya, tidak boleh la yasluhu fi syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada kata-kata manusia dalam salat. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Dalam Sahih Muslim disebut begitu. Salat itu isinya hanya tasbih, takbir dan membaca Quran. Jadi kalau orang bicara satu kata dengan sengaja, maka di sholatnya termasuk batal, termasuk
bergerak 3 langkah berturut-turut. Nah, ini sudah kita jelasin. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, berhadas. Ya, termasuk berhadas. Berhadas ini termasuk yang membatalkan, baik sengaja atau tidak sengaja. Misalnya buang angin, idza pasa ahadukum fi sholatihi falyansorib falyatawaddo. Kalau kalian buang angin ya di dalam sholatnya, maka hendaklah dia yang sorib, berhenti melaksanakan sholatnya, artinya membatalkan sholatnya, dan kemudian berwudu, falyatawaddo, kemudian dia wal yu'id sholatahu, dan kembali mengulangi sholatnya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan salat itu adalah wahudusun najasah, ya, tersentuh najis atau keberadaan najis. Kata beliau, iza ta'ammadu isabatin najasah allati ghaira ma'fu anha butilat salatuhu. Apabila kita sengaja menyentuh najis, dan najis yang disentuh itu adalah najis yang tidak dimaafkan, ghaira ma'fu, maka batallah sholatnya. Ya. Jadi kalau kita sentuh najis, najis yang tidak dimaafkan batal. Sama seperti kita berhadas tadi, karena kita sengaja. Tetapi kata beliau, wa ammal ma'afu anha misla anna qatalakum lah. Tapi kalau yang kita sentuh itu najis yang ma'fu. Najis yang ma'fu ini najis ringan, yang dimaafkan, seperti kita membunuh kutu. Kutu itu ada darahnya sedikit sekali, atau kita membunuh nyamuk, di wajah kita ada nyamuk, lalu kita gini kan, kena darah dikit, kemudian digoreskan, itu termasuk yang ma'fu. Tapi kalau kena najis seperti itu yang ma'fu, maka tidak batal sholatnya. Inilah yang dikatakan Al-Bandaniji dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jika seseorang yang sholat itu kejatuhan najis, kalau kita kejatuhan najis, ditimpa najis, maka dilihat dulu, wa in waqata alaihi najasa nazara. Kalau najis itu bisa disingkirkan dengan serta-merta, dengan mengibaskannya, maka enggak batal sholat. Jadi kalau bisa kita misalnya tersentuh, katakanlah dulu najis ular mati atau ada najis anjing, begitu langsung kita tepis gitu kan, jatuh dari atap langsung kita tepis, itu tidak batal sholatnya gitu ya. Kenapa? Alasan beliau, sebab sukarnya menjaga badan dari najis ya. Sedangkan kita sedang sholat dan tidak lalai ya. Jadi kalau kita sedang sholat tak sengaja karena di luar kemampuan kita, maka najis itu datang dari ketidaksengajaan kita, maka ini tidak membatalkan sholat. Berbeda halnya dengan didahulunya hadas, sebab masa sucinya itu lama. Maksudnya kalau memang berhadas dari awal ya batal kan gitu. Kemudian yang berikutnya, wangkisyapul aurah, terbuka aurat. Wa amal inkisyaful aurah fa inna kasyafaha amadan butilat sholatuh. Kalau aurat kita itu inkisyaf dengan sengaja, amadan, kita buka sarung kita pakai sarung, pakai jubah, tahu-tahu kita buka, kelihatan aurat kita, paha kita dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ya, jadi kalau dibuka dengan sengaja itu batal. Walaupun kita bisa menutupnya, wa in a'adaha fil hal, walaupun kita bisa menutupnya serta-merta, habis dibuka tutup lagi, karena kita mengusahakannya, dari kita kesalahan itu, maka itu batal ya. Kenapa? Li'anna syitra syartun, karena menutup aurat itu salah satu syarat sahnya sholat. Itu alasannya secara fikih ya. Kemudian sedangkan dalam hal ini tidak menghilangkan syarat menutup itu dengan perbuatannya, maka hal itu sama saja dengan berhadas. Itu karena kita mensengajanya. Tetapi jika aurat itu wa in kasyafahar rih,
aurat itu terbuka karena dihembus angin, tiba-tiba ada angin kencang, ya, begitu angin kencang terbuka aurat kita, apakah batal sholatnya? Ya, atau pas misalnya pakaian kita terhembus oleh angin, kelihatan aurat kita langsung, apakah batal sholat kita? Nah, beliau mengatakan apabila kita mampu menutupnya secara langsung, pastatur pilhal pala tubetil, maka tidak batal sholat kita, tidak batil. Langsung tutupkan saja gitu ya. Jadi begitu kena angin, terbuka aurat kita kelihatan, langsung tutup. Nah, atau anak-anak ada main-main, begitu dia main, kita lagi sholat, disentuhnya, dibukanya aurat kita, ditariknya sarung kita, sur meluncur, ya kan? Begitu sarung kita meluncur, nampak bagian dalamnya, tarik langsung. Nah, itu nggak batal. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan kita, ya. Karena itu dihembus oleh angin, alam, dan dari luar diri kita. Kita tidak menyengajanya. Nah, itu beliau katakan. Secara pikirnya begitu, ya. Maka sholatnya tidak batal. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab najis. Jadi dikiaskan juga, najis pun begitu. Seperti najis tadi kan, tiba-tiba datang najis jatuh ke badan kita, langsung kita singkirkan, itu tidak batalin sholat. Imam Haramain berkata batasan lama adalah diam yang dapat dirasakan lamanya. Maksudnya kalau najis itu berlama-lama pada diri kita, ditarik anak kecil aurat kita, sarung kita, langsung kelihatan bagian dalam kita, kita biarin aja tengokin sampai 1 menit, batal, nggak boleh. Kalau dibiarin lama batal, tapi kalau langsung ditutup, itu tidak membatalin sholat, karena di luar kemampuan, ketidaksengajaan. Kemudian berikutnya yang membatalkan sholat itu adalah taghayyirun niyah, merubah niat. Dalam hal merubah niat ini beliau mengurai ada beberapa jenis, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah iza qata'an niyat mislu anna wal khuruj minas sholat butilat bila khilaf. Jika seseorang memutuskan niatnya, misalnya dia berniat membatalkan sholatnya, maka seketika itu juga batal sholatnya bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Nah, datang orang tua kita misalnya, atau orang tua kita lagi dipukul orang lain di luar, aku batalkanlah sholatku ini, batal, karena sudah kita niatkan batal. Ya, begitu kita niatkan batal, batal langsung sholat kita, nggak ada khilaf. Kenapa? Sebab di antara syarat niat adalah baqaiha. Niat itu harus berlangsung terus menerus sampai akhir. Begitu kita putus, batal sholatnya. Tapi begitu hilang niat kita, batal sholatnya. Begitu kita putus, batal sholatnya. Tapi kalau kita lanjutkan terus, tidak ada niat membatalin sholat sampai akhir, maka tidak membatalkan sholat. Yang demikian itu berbeda dengan apabila seorang berniat keluar dari puasa, menurut qaul yang asah, pendapat yang lebih sahih. Kalau orang aku batalinlah puasaku katanya kan, tapi nggak makan, dia nggak minum, cuman aku batalinlah puasaku, itu nggak, puasanya nggak batal. Beda dengan sholat, ya. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa itu sudah jelas, makan, minum, hubungan suami istri, gitu ya. Tapi kalau sholat, begitu dia niat batal, terputus niatnya itu, perbuatannya di tengah. Karena sholat itu berkesinambungan perbuatannya, ya kan? Maka dia membatalkan sholat. Kata beliau, perbedaannya kalau puasa itu menahan diri dari makan minum, sesuatu yang membatalkan puasa. Yang jelas, yang membatalkannya sudah jelas, ya. Jadi dia tidak termasuk bab meninggalkan perbuatan, karena niat membatalkan tidak dapat berpengaruh, tak pengaruh dia, cuman ngomong saja. Nah, ini bedanya niat dalam sholat dengan puasa. As-saniyah, yang kedua, jika seorang merubah niatnya dari niat satu fardu ke fardu yang lain, launa qalan niat mim fardi ila fardi akhor. Kalau seseorang merubah niatnya, dia tadi sholat zuhur, kita tahu-tahu kita rubah, aku mau sholat asar dulu lah. Ini sholat asar, ini bukan sholat zuhur, batal. Kenapa? Sudah kita rubah. Kalau di tengah kita rubah niat sholatnya, batal. Ya. Karena sholat zuhur itu 4 rakaat, belum 4 rakaat sudah kita niat sholat asar, batal. Nah, ya.
Au mim fardu ila nafilah, ya. Kalau kita merubah, ini sholat misalnya kita sholat subuh. Udah sholat subuh, aku mau sholat sunnah subuh dulu, batal sholatnya. Ulangi lagi, balik sholat qobliyah. Ya. Pal asoha butlan, wa minhum mangkota bibutlan. Nah, maka pendapat yang paling kuat, kalau yang paling sahih dikatakan batal sholatnya. Sebagian ulama bahkan mengatakan pasti batal, gitu. Dipastikannya batal, ya. Nggak bisa nggak batal, harus batal karena sudah merubah niat. Yang ketiga, as-salisa iza azama ala qad'iha mislu anna jajma fi raq'al ula. Jika seseorang berkehendak kuat, jajam, ya. Jika seseorang jajam, berkehendak kuat, bertekad untuk memutuskan qata'aha, memutuskan salatnya, ya. Misalnya pada rakaat pertama dia mantap, anna jajma fi raq'al ula, pada rakaat pertama dia mantap yaqta'aha, mantap dia. Nanti rakaat pertama aku batalinlah salatku. Enggak kuat aku ini kayaknya, mau buang air. Gitu kan, batal. Lagi sesak. Atau lagi datang tamu, udahlah. Itu tamunya sebentar aja, itu datang tukang paket, batalin dulu salatnya. Nanti paketnya pergi pula, batal salatnya. Karena sudah niat batalin salat, gitu ya. Maka dianggap batal oleh ulama. Maka seketika itu batallah sholatnya, ya. Karena ia telah memutuskan syarat keterusan niat. Sama-sama alasannya, ya. Karena niat itu harus berterusan, tidak boleh putus-putus. Yang keempat, jika seseorang ragu, iza azama ala qatiha misla anna jajma fi raqal ula. Jika seseorang ragu-ragu apakah ia memutuskan niat, misalnya ragu-ragu apakah ia sudah keluar dari sholatnya atau akan meneruskannya, maka sholatnya batal juga. Ragu-ragu aja batal. Aduh, berhenti nggak sholat niat? Cemana ini? Baru 2 rakaat, ini udah jerit-jerit itu tukang pos itu di luar. Jerit-jerit itu. Paket dari luar, paket katanya, mak gawat ini. Misalnya kan gitu. Kita ragu, batal nggak sholat? Kalau kita ragu-ragu, batal juga. Maka wajib mengulangi sholatnya nanti. Ya, iza syakka. Jadi kalau kita syakka hal yaqta'uha misla an turaddadu. Ya. Jika kita ragu sholat itu diputus atau tidak, berulang-ulang hati kita itu, maka itu dianggap batal. Kata Imam Haramain, hal yang batalnya sholat ini, dalam hal ini aku tidak mengetahui adanya khilaf. Artinya seluruh ulama yang dia ketahui, yang beliau berteman dengan Imam Haramain, beliau menganggap bahwa mereka juga sepakat membatalkannya, menganggap batal sholat seperti itu. Kenapa? Selanjutnya beliau mengatakan, kalau datang keraguan di dalam hati tidak termasuk syak sebagaimana yang terjadi pada waswas, sebab dalam pikiran terkadang datang keraguan-raguan. Berbeda dengan syak, keraguan yang seperti itu. Nah, tadi kan kita dari diri kita mau ragu, batal nggak? Batalin lah, gitu kan? Enggak. Tapi kalau ragu-ragunya dari setan, was-was, itu tidak termasuk batalin sholat. Udah 2 rakaat apa 3 nih, ya? 2 apa 3, itu dari setan. Itu tidak batalin sholat, gitu ya. Itu bedanya. Jadi ulama fikih ini melihat apakah kesalahan itu dari diri kita atau dari luar, tidak sengaja. Kalau kita teliti begitu, ya. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan sholat itu adalah wa istidbarul qiblah, membelot atau membelakangi kiblah. Idza stadbarul qiblah butilat salatuh. Apabila seseorang membelakangi kiblat, batal salatnya sebagaimana dia berhadas, ya. Kama law ahdasa idzal masyrut, karena menghadap kiblat itu salah satu syarat salat. Dalam bab kiblat ini dijelaskan. Kemudian yang berikutnya wal aklu wasyurbu wal qahqahu wariddah. Wariddatu min butlani salat al aklu wasyarab li anna idza batala shaum bihi wa huwa la yabtul bil af'al pas salatul ula, kata beliau. Di antara hal-hal yang membatalkan salat adalah makan dan minum. Sebab puasa saja batal dengan makan minum, padahal puasa, ya, tidak batal oleh perbuatan-perbuatan lain, maka salat lebih utama dipandang membatalkan. Makan dan minum itu dipandang lebih utama membatalkan sholat.
Ya, kalau puasa saja batal dengan makan minum. Puasa batal makan minum, berbuatan lain nggak batalin. Nah, bagaimana dengan sholat? Sholat lebih layak batal karena makan dan minum. Nah, begitu bahasanya ya. Selain itu orang yang sholat lalu makan dan minum dapat dianggap berpaling dari sholatnya karena merubah niat. Karena niat kita sudah makan, masa ada satu niat dua pekerjaan, kan nggak betul. Nah, karena dia tidak bagian dari sholat, makan minum itu bukan bagian dari sholat. Dan apabila kita makan berarti kita merubah niat kita. Yang niatnya tadi sholat sudah berubah dari makan. Ya. Maka dengan itulah dianggap memperbarui iman dan mempersembahkan kata hati, makrifat. Nah, ini alasan beliau. Sebab yang dimaksud dengan ibadah sholat itu adalah gerakan badan itu harus memperbarui iman, bisa menambah iman, mempersembahkan kata hati dengan makrifat serta kembali taat kepada Allah. Sedangkan makan minum tidak mengarah kepada yang di situ. Makan minum itu cenderung memenuhi hawa nafsu, kebutuhan jasmani, sedangkan sholat membutuhi kebutuhan rohani, keimanan, tasbih dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka batallah sholat orang yang makan minum itu jika orangnya sengaja. Tetapi orangnya kalau lupa atau tak tahu keharamannya kena mu'allab baru masuk Islam, setelah sama dengan jelaskan yang sebelumnya, ya, syarat-syarat sholat yang sebelumnya kita jelasin, maka tidak batal sholatnya. Jadi kalau mu'allab dia tak tahu, dia makannya kue sedikit, lapar kali aku sholat nih katanya, makan dia kan. Karena dia mu'allab, tak paham, tak tahu dia itu haram, tak batal sholatnya. Sama seperti orang yang makan ketika dia lupa, makan sedikit, orang puasa. Tapi kalau banyak, menurut kaul yang sahih, batal sholatnya. Tapi kalau berlebihan banyak, makan dulu lah katanya, sholat lagi dia batal. Kebanyakan, ya. Tapi kalau dia makan permen dia atau makan sedikit saja, menurut sebagian ulama kaul yang aswah, dia akan lupa, enggak membatalin sholat. Al-Qadi Husain berkata, apabila ia makan kurang dari satu bijian tidak batal. Nah, dia makan satu biji kurma, diambil separuhnya, kelapar kali dia, keroncongan kali rasanya perutnya, mau pingsan rasanya sholat itu, temakannya dia nggak tahu itu batalin sholat, dimakannya aja kan. Bagi yang mu'alaf nggak paham, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, bagaimana dengan kohkoh tertawa? Kohkoh, ya, kohkohatun, kata beliau, orang yang tertawa keras jika dia tertawanya dengan sengaja, ya. Kalau ketawanya dengan sengaja, maka dia membatalkan butilat sholatuhu, ya, wahiyat dihak. Jadi kalau orang ketawa, fa inna ta'mud, kalau dia amadun, dia sengaja ketawanya, batal batal sholatnya, ya. Karena kalau orang ketawa keras itu dia sudah berubah niatnya, enggak lagi ke Allah hatinya. Karena sholat, kalau alasan fikihnya, karena tertawa keras itu menghilangkan ibadah. Mana ada ibadah ketawa keras-keras, ya kan? Nah, malah Nabi melarang. Sholat dianggap batal apabila mengeluarkan dua buah huruf dengan tertawa itu. Ya. Jika tidak, nah, kita melihat anak-anak lucu, ya, anak-anak main kucing. Digigit kucing matanya, dipegang kucing apanya, hidungnya, kek katanya. Kita ketawa, kita tahan, nggak keluar kata. Geli rasa kita ngelihat anak-anak depan kita. Itu nggak batalin sholat kata ulama. Karena kita menahannya dan itu nggak sengaja, itu di luar kemampuan kita juga. Ya. Jika tidak, maka tidak batal sholatnya, tak keluar hurufnya. Ya, lihat orang lucu, kadang-kadang orang melucu di depan kita, ganggu kita sholat, katanya kan. Nah, ditunjukkannya mukanya lucu, kita lihat, susah menahannya, agak ketawa kita dalam hati, tapi sambil ingat Allah, itu tidak membatalkan sholat. Yang penting jangan keluarkan ketawanya. Kalau kita keluarkan, wah, udah batal. Ya, begitu kita keluarin batal. Tapi kalau Allah lucu dalam hati kita aja nggak dikeluarin, nggak batal, karena kita masih ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan ingat dia. Cuman dia kayak setan ganggu orang sholat, kan gitu. Sebab tertawanya itu tidak dianggap sebagai perkataan atau pembicaraan.
karena dia tidak bagian dari bicara. Karena kalau kita bicara itu batal salat. Untuk masalah tertawa ini telah ada pembahasan yang sempurna dalam pasal syarat-syarat salat yang dahulu kita bahas, ya, yang sebelumnya dibahas. Sedangkan riddah, keluar dari agama Islam, adalah dapat menjadikan kufur seketika itu juga tanpa ada khilaf, batal sholatnya. Kalau orang berniat, keluarlah aku dari Islam, murtad, langsung batal sholatnya. Ya, bahkan beliau di sini mengatakan, menjelaskan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita juga rusak iktikadnya, akidahnya, seperti berangan-angan dalam sholatnya. Kayaknya alam semesta ini kekal ini, sama kayak Tuhan, batal sholatnya. Muncul itikad yang batil dalam hati kita, itu dianggap ulama fikih batal sholatnya, ya. Termasuk orang yang mengatakan kayaknya nggak benar Tuhan ini, harusnya Tuhan ini itu yang tergantung itu, batal sholatnya gitu. Kalau ada akidah-akidah yang muncul yang batil, itu batalin sholat. Ya, itikad-itikad yang batil, maka itu dianggap ulama membatalkan sholat. Nah, jadi itulah penjelasan dari, ya, kesempurnaan lanjutan dari hal-hal yang membatalkan sholat, dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar ini. Baik, saya kira itu saja, sudah selesai, habis bahasannya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, hadirin dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi dijelaskan oleh guru kita tentang beberapa hal yang membatalkan sholat, sekitar 12-an, dan ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu juga. 11. Di antaranya 11 ya. Yaitu al-kalamul amad, bicara sengaja, kemudian banyak bergerak, berhadas, kemudian hudusun najasah, terkena atau menyentuh najis yang tidak dimaafkan, kemudian aurat terbuka atau inkisyaful aurah, kemudian berubahnya niat, kemudian membelakangi atau istidbarul kiblah, jadi membelakangi atau membelot dari arah kiblat, makan dan minum, kemudian tertawa keras atau kohkoha, kemudian i'tikad yang batil. Itu beberapa hal yang perlu kita pahami dan mengerti terkait hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah dijelaskan oleh guru kita. Mungkin dari jamaah ada ingin menanyakan lebih jauh terkait bahasan kita ini. Namun sebelumnya kita baca pertanyaan dan komentar dari pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal. Di sana ada Zelma Arheta, kemudian ada Budiman, ada Ardika Putra. Nih Ardika Putra bertanya nih Kiai, tapi masalahnya tentang anjing Kiai. Yaitu apa hukumnya jika mempunyai anjing sedangkan kita Islam. Ini ada juga Ustadz mempunyai anjing, bukannya Ustadz pernah bilang melarang memelihara hewan anjing, tapi dia sendiri punya, tolong dijawab. Kemudian ada Ayu Hidayat memberi salam. Namun kami dari Masjid Istiqlal menghimbau kepada para pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal saat memberikan komentar dan chat agar lebih santun dan lebih dipahami oleh kita bersama tentunya. Ini kepada Bapak atau Ibu nih ya, Junjuna, cukup dengan komentar-komentar atau gambar-gambar yang bisa dipahami lah. Ini banyak sekali. Jadi mohon maaf Bapak Junjuna ya. Kepada pemirsa mungkin dari Ibu ada yang bertanya, silakan, ada mic di tengah. Dari Bapak ada? Belum ya? Iya nanti siap, ada mic ya. Sampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas dan serta nama dan asal daerah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Faisal, saya Bu Lebih dekat Bu, mic-nya agak diturunin ya. Ustaz, saya Bu Muji dari Legenda Wisata Cibubur. Itihad. Yang ingin saya tanyakan, pada saat ada yang sholat, itu seperti yang tadi Ustaz sudah katakan, kena angin, terus refleks kita bergerak menutupi atau memperbaiki alat
alat sholat kita itu bagaimana? Tadi sudah katanya batal, tapi saya kurang yakin apa itu batal atau enggak. Kalau kita refleks ya. Terus yang kedua, kita punya teman itu di samping kita kalau pada saat sholat itu selalu bergoyang-goyang begitu kanan kiri bergoyang-goyang. Nah sikap kita gimana? Apakah kita diam atau kita kasih tahu gitu setelah sholat tentunya. Terus yang terakhir, pada saat kita mau sholat biasanya kita wudhu dulu. Sebelum sholat itu kebetulan ada jeda waktu beberapa menit begitu. Kalau kita sedikit makan sedikit gitu, itu membatalkan wudhu atau enggak? Atau kita harus wudhu lagi? Itu saja, terima kasih. Jadi setelah wudhu makan sebelum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini penanya pertama, berikutnya Bapak silakan kita kumpulkan pertanyaan. Dari Ibu ada yang lain? Ya siap-siap Ibu ya. Ini yang ini dulu, dari Bapak dulu. Dari Bapak dulu, Ibu duduk dulu Bu. Duduk. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana kalau di musola atau masjid itu kan nggak semuanya ada karpet itu, jadi keramik. Nah itu kadang-kadang ada rambut yang mungkin ya kalau dilihat jamaah itu nggak ada yang gondrong-gondrong, tiba-tiba ada rambut yang panjang gitu dan lewat di depan kita. Itu bagaimana gitu kan? Ini rambut jatuh atau Terus kita nggak tahu orangnya jatuh, lewat depan? Lampunya itu pakai kipas angin kan dia ketiup gitu sama kipas angin tersebut dan itu kadang-kadang lewat. Enggak orangnya yang lewat, rambutnya yang lewat? Rambutnya. Oh ini cowok? Ya ini kan panjang, kita ya mungkin nggak tahu apa itu rambut cewek atau cowok gitu kan. Tapi di masjid? Itu di masjid atau ya, di musola. Ya nggak mungkin cewek lah. Iya jadi nggak pakai karpet gitu. Mengganggu lah ibaratnya. Nah itu mengganggu apa tidak, misalnya terkena itu kan kita gimana itu, jadi ya ragu nih jadi godaannya di situ. Oh kan. terganggu ya. Ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua mungkin di luar itu saya ingin tanyakan, apakah di dalam sholat itu untuk tasbih dan salawat itu jumlahnya dibatasi atau tidak, misalkan di dalam sholat sunnah gitu. Itu yang kedua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak siapa Pak? Saya Pak Eko. Eko Pak. Baik, dari mana Pak Eko? Dari Bekasi. Bekasi, makasih Pak Eko. Ini malu-malu Pak Eko. Silakan Ibu tadi yang nanya berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur dari Kebun Kacang. Saya hanya menanyakan masalah najis. Bagaimana apakah saya berudu lagi atau tidak ketika saya setelah saya selesai sholat fardu untuk menunggu sholat berikutnya, tiba-tiba ada nyamuk gitu, terus kemudian saya tepuk mati. Saya tepuk pakai itu mukena saya berdarah gitu dia kan. Apakah itu najis atau tidak? Kemudian yang kedua masalah itu juga ketika ada lewat semut gitu ya, semut tuh menggigit kita gitu di tubuh kita gitu, terus kita pencet dia terus mati gitu. Itu gimana hukumnya dan apakah saya berwudu lagi atau gimana gitu? Ya. Kemudian yang ketiga, pada saat saya sholat ada misalnya orang mengetok pintu, saya itu sholat 2 rakaat. Tapi kayaknya dia mengetok pintu ini dia tidak sabaran gitu, tapi sehingga digedor-gedornya pintu saya begitu ya. Ini saya buka pintu, apakah sudah jelas ini pasti batal sholat saya. Dan untuk memulai niat baru, apakah saya berwudu lagi? Kira-kira begitu aja Pak Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 3 penanya dulu ya. 4 tadi ya. 3, 4. Sama yang di ini ya. Ini ada di YouTube lagi nih Kiai. Melihara anjing. Ini Jaxi Store. Wassalamualaikum. Mohon maaf Kiai, mau bertanya kapan dan pada saat kondisi bagaimana seorang makmum diperbolehkan merubah niat dari yang awalnya sholat berjamaah menjadi sholat munfarid. Terima kasih. Ini dulu Bu ya, kita selesaikan. Kayaknya banyak yang ingin bertanya Kiai. Jadi pertanyaan pertama tentang anjing, memelihara anjing, seorang muslim, langsung dijawab oleh guru kita. Fadal. Iya, memelihara anjing. Sebenarnya anjingnya itu binatang itu secara umum tidak najis ya, secara umum tidak najis. Tetapi anjing ini
air liurnya itu dianggap najis mughallazah, anjing babi termasuk. Jadi kalau kita memelihara anjing, kalau nanti piring kita dimakannya sama dengan babi ya, dimakannya, dijilatnya piring kita, kita harus sama lagi. Mazhab Syafi'i harus disamak 7 kali pakai tanah, ya, baru siram pakai air. Dan itu sangat menyusahkan kita. Kan kita sulit itu mendeteksi anjing itu kemana-mana aja kerennya. Kecuali memang dikurung aja di belakang ya kan, nggak keluar-keluar. Nah itu. Maka sebenarnya kalau begitu memelihara anjing, ya sebahagian sahabat ada juga yang melihara anjing dalam riwayat, tapi untuk berburu, anjing untuk buru. Nah, jadi kalau nanti untuk berburu, sebahagian membolehkan. Maka karena dianggap menyusahkan, kembalilah dia nanti kepada makruh, menyusahkan. Kenapa? Kalau dia nanti tidak sulit kita untuk menjaganya, untuk tidak keluar, ya menyusahkan kita. Karena itu bagian dari jilatannya itu termasuk najis mughallazah, najis berat gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari Ibu tadi, Muji. Iya, menutup aurat yang tersingkap di gerakannya ini membatalkan. Iya, tadi sudah disebut begini, ketika aurat kita tersingkap oleh angin, langsung kita tutup, tidak batalin sholat, ya, spontanitas. Tapi ketika ibu digerakkan orang sejadahnya, langsung ibu turun tangan, langsung membersihkannya, membereskannya. Kalau gerakan itu banyak, nah di sini disebut tadi kan, yang bahasan yang lalu, kalau gerakannya banyak seperti 3 langkah berturut-turut, nah, disyarahkan oleh ulama Syafi'iyah 3 gerakan besar. Gerakan besar itu tangan ini. 1, 2, 3. Itu batalin sholat. Karena 3 gerakan besar itu akan memalingkan hati dari Allah. Akan merubah niat dia. Paling kita dari Allah. Maka kalau kan dulu saya sebutin. Kalau orang masbu itu kadang-kadang kan ditepuk belakang kita. Ada orang langsung tik 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 sampai 3-4 kali dia itu ke belakang. Batal sholatnya Pak kalau Syafi'iyah. Nah, harusnya 1, 2. Sesudah dia ruku atau sujud nanti baru gerakannya 1 lagi. Gitu. Nyambil. Jadi gerakan itu tidak boleh jadi niat kita memalingkan dari Allah gitu, merubah niat. Itu gerakan nyambil istilahnya. Kita ingat Allah, bertasbih memuji Allah, gerakan itu gerakan nyambil kita buat. Bukan gerakan utama sehingga merubah niat. Nah, itu batalin sholat gitu. Karena gerakan banyak ini itu menjadi sengaja dan dia batalin sholat. Nah, bahkan disebut sengaja atau tidak sengaja, kalau dia banyak gerakannya udah batalin sholat. Paling tidak dia merusak peraturan sholat namanya, merusak rukun. Ya, seolah-olah kita menambah rukun gerakan sholat. Ya, yang kedua, makan setelah wudhu sebelum sholat, apakah batal? Nih batal sholatnya apa batal wudhunya nih? Kalau kita makan ketika sholat, maka sholatnya batal. Kalau makan di luar sholat, ya namanya di luar sholat. Gak ada hubungannya sama sholat gitu. Gak batalin sholat. Wudhu batal. Salah satu yang membatalkan wudhu, tidak ada hadisnya makan minum. Jadi makan minum itu tidak batalin wudhu. Cuma nanti kalau kita makan ikan yang bau, makan pete, itu dianjurkan kita gosok gigi lagi baru sholat. Begitu. Karena dia makruh kan, mengganggu orang jemaah nanti. Gitu ya. Dalam mazhab Maliki ada memang kalau kita makan binatang-binatang tertentu dianggap batalin wudu, ada. Nah, tapi mazhab Syafi'iyah tidak seperti itu. Karena makan minum itu tidak batalin salat dan tidak membatalin wudu, ya. Ya. Kemudian dari Pak Eko Bekasi, Ustaz. Ini sedang sholat ada rambut yang terurai, terkibas kipas angin, mengganggu sholatnya nih, Ustaz. Ya ganggu sholat biarin aja Pak, ditepis aja, nggak apa-apa. Yang penting Bapak jangan ini. Yang penting Bapak jangan saksikan, jangan dimain-mainkan rambutnya kan. Kalau dimainkan diputer-puter ya batal sholatnya kan, dibiarin aja. Jadi gitu Pak ya. Kemudian bacaan tasbih dan tahmid di dalam sholat. Itu disunnahkan 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Atau subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh. 3 kali disunnahkan. Kalau kita mau lebih, ya namanya kan dalam fikih sunnah. Sunnah itu anjuran. Boleh nggak dilebihkan? Boleh. Malah di dalam ilmu khusyuk, kalau kita lebihkan, kalau kita merasa khusyuk nikmat, lebihkan nggak apa-apa. Ya, apalagi dalam sujud terakhir boleh dilamakan, nggak masalah.
Ya, tapi kalau kita jadi imam, berimam, hati-hati. Kalau jadi makmum sedang berimam, jangan dilamain. Nanti kita ketinggalan sama imam, itu bisa merusak sholat. Ya, orang yang mendahului imam, orang yang lama sekali bangkit, imam sudah sujud, dia masih berdiri aja, masih ruku aja ya, Pak. Itu termasuk hal yang yang tercela lah ya. Tercela mendahului imam atau terlalu lama dari imam, itu bagian dari hal yang tercela dalam sholat. Ya. Berikutnya Kiai, najis terkait waktu kita sholat. Misalnya nyamuk kita tepuk, apakah kita berwudu lagi? Kutu, semut itu najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Tadi sudah jelasin, kutu, nyamuk itu ada darahnya dikit kecil, itu termasuk yang dimaafkan, ya, ma'fu. Nah, ada perbedaan pendapat berkaitan dengan damam maspuhan. Damam maspuhan itu darah yang mengalir. Nah, kalau kita pukul luka kita, darahnya mengalir, batal sholat kita. Nanti bersihin dulu baru ulangi sholat. Tapi kalau darahnya darah bisul, gak bisa dihentikan mengalir terus, itu tidak batalin sholat. Itu karena di luar kemampuan kita. Itu nanti pembahasan tentang darah itu kan. Tapi kalau darah nyamuk, darah kutu, darah semut, itu termasuk yang makpu ya, yang dikit-dikit. Jadi dihilangkan saja dia, dihilangkan najisnya itu ya. Terakhir Kiai dari Jaxi Store, kapan merubah niat dari yang awalnya sholat berjamaah menjadi sholat munfarid? Ini tapi masalahnya imamnya kenapa itu tidak dijelaskan sih. Iya, ini sholat jamaah. Kalau dalam buku-buku fikih mazhab Islam yang saya baca itu, dalam fikih ini nggak ada Kifayatul Akhyar. Dalam fikih yang lain itu disebut kalau kita berjemaah sebenarnya misalnya kita masbuk kita kan, tiba-tiba kita ikut imam. Kita nggak tahu imam ini sholat zuhur atau subuh, sholat zuhur atau asar. Tapi dia sholatnya sholatnya waktu zuhur, kita niat zuhur aja, ternyata jamak dia, kita nggak tahu, udah ikut aja, nggak masalah. Sebenarnya di situ kita tidak perlu berniat apakah kita jemaah atau tidak. Bukan, maksudnya gini, kalau kita jadi imam, tadi kan kita niatnya sendiri, sholat sendiri, tiba-tiba datang orang jemaah sama kita kan, tepusnya dari belakang, kan udah berimam, apakah kita berniat menjadi imam? Nggak perlu. Walaupun sudah di awal kita niatnya sendiri, tiba-tiba datang jemaah, boleh, gak ada masalah. Tapi kalau kita makmum, itu harus memang diniatkan berjemaah, makmuman, mengikut imam gitu ya. Jadi tentang niat. Jadi tak perlu kita tadi merubah niat katanya ya. Sebenarnya itu tidak menyebut masalahnya nih. Apakah kalau kita jadi imam tadi kan nggak batal sholat kita, tiba-tiba ada orang jadi makmum kita, tahu-tahu kan berubah niat kita tuh, udah jadi imam aku. Mungkin maksudnya penyebabnya orang merubah dari jamaah ke munfarid kali ini. Mungkin karena imam kenapa? Mungkin maksudnya itu atau Oh iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan munfarid itu memisahkan diri dari imam gitu ya. Itu apabila kita memandang imam melakukan kesalahan yang membatalkan sholat. Misalnya, nih mohon maaf nih, sebahagian mazhab lain ya itu ada yang kalau gerakannya lebih dari 3 kali tidak batalin sholat sama dia. Kita mazhab Syafi'i. Kan ada orang yang main HP lagi sholat, megang HP, gini korek-korek hidung gini. Ada itu yang sholat tuh kadang-kadang gini lagi dia buka ini ya. Banyak kali gerakannya. Kita boleh munfarid karena kita anggap udah batal sholatnya. Karena kita pakai mazhab Syafi'i, maka kita munfarid. Jadi setiap kali kita imam, ada juga mazhab yang ketika kita buang angin nggak batalin sholat. Seperti mazhab Maliki, buang angin nggak batalin sholat. Ya, malah sendawa. Itu yang batalin sholat kalau mazhab Maliki. Kalau Imam Syafi'i nggak, yang buang angin berdasarkan hadis ini.
yang batalin sholat. Kalau dalam mazhab Maliki orang buang air ini nggak batalin sholat, yang batalin sholat malah sendawa. Batal wudu. Kalau batal wudu batal sholat kan gitu. Nah, disuruh berwudu lagi. Nah, itulah bedanya. Ya, maka ketika kita, itulah makanya nanti disebut kesulitan kita berimam kepada berbeda mazhab itu di situ. Jadi ketika kita melihat batal sholatnya, akibatnya kita munfarid, nggak apa-apa. Munfarid itu dibolehkan untuk menutupi perpecahan namanya ya, perpecahan. Jadi perbedaan dalam fikih itu sangat toleransi sekali kan. Walaupun berbeda, walaupun batal ya udah, kita seperti berjemaah, tapi sebenarnya kita sudah terpisah. Karena nanti kita sendiri yang mempertanggungjawabkan ibadah kita masing-masing ya. Imam itu sebenarnya fungsinya apa? Imam itu sebenarnya fungsinya menyamakan gerakan. Kalau nggak khusyuk imamnya, nggak ada urusan sama kita. Kita khusyuk aja terus gitu. Ya, hanya fungsinya menyamakan gerakan sholat itu saja, ya. Supaya diikuti dia. Baik gitu penjelasannya. Itu saja Kiai, beberapa hal. Cukup Bapak Ibu ya? Ada Ibu? Kita buka satu lagi. Ada lagi? Ada Ibu tadi mau tanya? Ya silakan Ibu, kita beri kesempatan. Masih ada waktunya ya? Ya insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pertanyakan bagaimana saya kan misalkan sudah mengambil air wudhu, tiba-tiba saya dengan suami kaki saya keinjak, apakah saya perlu wudhu lagi gitu? Ya, Nah, bersentuhan. Iya. Menyentuh, ini udah kita bahas dulu. Kalau menyentuh itu saja Ibu. itu aja ya. Kalau menyentuh itu tidak sengaja, ya, dalam pendapat kaul jadid Imam Syafi'i tidak membatalkan sholat. Tapi kalau menyentuhnya sengaja, batal sholat. Tapi sebagian ulama kita ada yang masih memakai kaul kodimnya, pendapat Imam Syafi'i yang dulu. Pendapatnya sengaja nggak sengaja batal. Pokoknya selalu bersentuhan batal. Ya, jadi Bu pilih yang mana terserah aja. Ya. Kalau saya pribadi sering kadang-kadang tersentuh sama istri saya, berlapis kadang nggak berlapis, nggak sengaja dia lewat. Ya udah, saya sholat aja gitu. Saya nggak batal. Karena dalam Imam Hanafi kalau menyentuh dengan syahwat baru batal. Nah, itu lebih apa lagi kan. Nah, tapi Syafi'i kita bolehkan. Maka kata orang ketika kita nanti tawaf di Mekah lagi umroh, nggak perlu pindah mazhab sebenarnya. Kalau ada perempuan nyentuh kita nggak sengaja, ya udah pakai mazhab Syafi'i aja tetap. Tapi namanya kaul jadid yang diperbarui. Kaul jadidnya nggak batal sholat karena nggak sengaja gitu. Jadi tidak talfik lagi kayaknya. Iya, tidak talfik, tak perlu talfik gitu ya. Baik, itu saja Kiai. Ya. Mungkin terima kasih atas segala partisipasi daripada jamaah serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal yang sudah menyampaikan komentar dan pertanyaannya. Mudah-mudahan kajian kita semakin semarak dan kita semakin memahami tentang keilmuan, terutama tentang penyempurnaan ibadah-ibadah kita sehari-hari. Dan terima kasih juga terutama kepada guru kita Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA yang sudah membimbing kita dalam kajian kitab Kifayatul Akhyar ini.